Ya, adik-adik sekalian, jumpa kembali murid-murid kelas 4 bersama kami. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kalian dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat dan hadis tentang keberagaman. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada saat ini, yang pertama adalah membaca Quran Surat Hujurat dengan tartil. Kemudian yang kedua, menjelaskan pesan pokok Surat Al-Hujurat ini dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah membuat paparan tentang pesan pokok Surat Al-Hujurat dengan baik. Kemudian yang keempat, menulis Quran Surat Al-Hujurat dengan baik. Yang kelima, menghafal Surat Al-Hujurat dengan lancar. Yang keenam adalah membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Yang ketujuh, menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Jadi anak-anakku sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita pada saat ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa lancar dan bisa melaksanakan apa yang kita menjadi tujuan kita untuk belajar pada saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Ya, untuk selanjutnya ada hukum bacaan ya. Di sini ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah bacaan gunnah. Kemudian yang kedua adalah Pak Guru ulangi. Yang pertama adalah menunjukkan bacaan mat yang artinya itu panjang. Kemudian yang kedua adalah bacaan yang menunjukkan gunnah, artinya berdengung untuk 2 harokat. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Ya, ayat yang Pak Guru baca tadi, ketiga bacaan ini terdapat di dalam surat atau ayat yang Pak Guru baca tadi. Nanti adik-adik siswa bisa berlatih dengan menggunakan hukum bacaan, namanya hukum bacaan tajwid. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk tentang latihan baca surat ya. Dengan latihan membaca surat Al-Hujurat ini, sekalian ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Contohnya adalah membaca dengan cara berulang-ulang agar kalian dapat membaca surat Al-Hujurat ini dengan baik. Cara berulang-ulang adalah metode yang klasik atau metode lama yang sering digunakan oleh para guru-guru kita untuk lebih cepat kita belajar membaca dan belajar menghafal. Itu metode yang telah lama digunakan oleh para guru kita dan ini sangat efektif. Jadi adik-adik sekalian bisa berlatih, bisa dengan cara berulang-ulang membaca ini. Dan dengan cara berulang-ulang, kemungkinan besar kita dapat mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana hukum bacaan yang salah dan mana hukum bacaan yang benar. Dan kita mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk tentang mengartikan surat Al-Hujurat ini. Jadi surat Al-Hujurat ini di
dalam terjemahan Pak Guru bacakan, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itulah terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ini mengandung maksud bahwa setiap kita memiliki kedudukan yang sama yang di mata Allah, dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita semua bisa memahami arti dari surat Al-Hujurat ini. Yang selanjutnya adalah memahami pesan pokok. Ya. Jadi pesan pokok surat Al-Hujurat ini diantaranya adalah manusia itu tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman adalah dalam sebuah contohnya, keragaman dalam keluarga kalian. Di dalam keluarga itu pasti ada perbedaan, tetapi itulah perbedaan itu bukan menjadi sebuah hal atau penghalang kita untuk bekerja sama, bersatu, dan saling membantu. Jadi keragaman adalah fitrah yang Allah atau Tuhan berikan kepada kita semua. Hendaknya kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Kemudian yang selanjutnya tentang tafsir ringkasnya. Para ahli tafsir ini memberikan tafsir yang singkat. Jadi Pak Guru bacakan, di tengah keragaman maka manusia diminta untuk saling berlapang dada dan bertenggang rasa. Manusia sebagai wakil Allah di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai. Perbedaan dalam persaudaraan, persaudaraan dalam perbedaan. Ya, adik-adik sekalian mungkin bisa memahami ya, bisa dari tafsir ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang seharusnya menjadi perintah Allah melalui surat Al-Hujurat ini. Selanjutnya adik sekalian bisa belajar menulis ya. Surat Al-Hujurat ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jadi menulis huruf Arab atau menulis Al-Quran ini dimulai dari kanan ke kiri, beda dengan huruf Latin biasa ya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Kemudian harus memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Jadi itulah beberapa tata cara menulis Al-Quran ya. Adik sekalian bisa belajar sendiri bersama teman-teman atau bersama guru kalian ya. Kemudian kita akan belajar menghafal ya. Jadi ini pada gambar ini ada beberapa anak seperti kalian ya. Metode menghafal yang digunakan itu belajar bersama, berhadap-hadapan, bisa menggunakan satu membaca, satu menyimak, kemudian gantian. Itu adalah metode yang sangat bagus digunakan. Jadi beberapa hal tentang cara menghafal ini tentu guru-guru kalian sudah biasa melakukan hal ini. Jadi itulah
ringkasan dari surat Al-Hujurat ini. Mudah-mudahan sekalian bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.